kemudian seperti banyak cara Rasulullah. Bimang tibahi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Ya. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahu Bukhari. Jadi dikatakan dalam hadis ini terkait iktinam, ya, memanfaatkan segala yang kita miliki. Baik, mari kita. Al-hadits al-40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يقول نافع الراوي عن ابن عمر وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هكذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر. يعني لا تتعلق بالدنيا كما قلنا قبل قليل ازهد في الدنيا. Jadi hadis ini isi kun fid dunya, jadilah kalian di dunia ka'annaka gharib, seperti orang asing. Jadilah kita di dunia ini, pesankan. Jadilah kita di dunia seperti orang asing. Au abiru sabil, atau pengembara, ya, yang melewati suatu daerah. Jadi orang asing yang datang ke suatu tempat, atau pengembara yang datang ke suatu tempat. Lewat saja, artinya dia hanya lewat saja. Ada orang asing datang, bukan rumahnya di situ, datang saja, berdiam sebentar kemudian pergi. Atau seperti orang yang pengembara juga seperti itu. Wa kana Ibnu Umar yaqul, ya. Kemudian ini lanjutannya, Ibnu Umar yang menyampaikan, idza amsayta fala tantazir as-subah. Jika kamu berada di sore hari, maka jangan tunggu sampai pagi hari. Wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Kalau kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sampai sore hari. Jangan menunda kebaikan. Wa khudh min sihhatika limaradika, dan manfaatkan ataupun gunakan, ya, sehatmu sebelum sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan hidupmu sebelum mati, sebelum ajal. Rawahu Bukhari. Dan sebelumnya, ya, di pembahasan yang sebelumnya beliau menyampaikan bahwa apa pesannya, zid fid dunya, zuhud dalam perkara-perkara dunia. أمره بالزهد في الدنيا. والدنيا الأصل كما قال أو نقل عن عيسى بن مريم عليه السلام قال اعبروها ولا تعمروها. Ya. Beliau menyukil dari momen wasaya yang diwasiatkan oleh Masih alaihissalam, Isa alaihissalam, ketika menasihati sahabatnya. Apa yang beliau katakan? U'buruha wala ta'muruha. Ya, seberangilah atau bajaklah atau gunakanlah, manfaatkanlah, ya, u'buruha, ya, manfaatkanlah dunia, wala ta'muruha, dan jangan makmurkan, ya. Maksudnya jangan terikat, ya, dengan hal tersebut. Kalau kita sudah makmurkan, kita merasa akan tinggal selamanya di sini. اعبروها ولا تعمروها. وهذا الحديث كما قال أهل العلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل هو أصل في قصر الأمل. Ya, jadi asal atau asli, ya, hakikat dari hadis ini itu adalah qisaril amal. Nah, ini ada dua Bapak jamaah sekalian yang sering kita dengar, amalun wa amalun. Ya, kalau amalun itu perbuatan, kalau amal itu angan-angan. Kalau di Hamzah dengan Hamzah, amalun itu angan-angan, ya. Angan-angan. Seperti di surat Al-Hijr, ya, bagaimana dibiarkan saja orang-orang kafir itu dengan mimpi-mimpinya, ya, dengan angan-angannya. إنسان لا يكون أمله بعيدا، قصر أملك. وإذا قالوا لبعضهم ما أبعد شيء قال الأمل. الأمل بعيد، يعمل أشياء يموت وما خلصها. الأمل بعيد. أبعد شيء قال الأمل. قالوا أقرب شيء قال الأجل. الأجل لحظة ولا ميت، نام ما قام من نومته. أقرب شيء الأجل. Ya, beliau menyampaikan, katakan oleh sebagian orang, apa hal yang panjang, ya, apa suatu hal yang dikatakan panjang itu, yang jauh itu adalah amal, angan-angan. Angan-angan itu jauh.
pingin ini, pingin itu, pingin ini. Apa yang dekat itu? Ajal. Ajal itu dekat. Angan-angan panjang. Ajal itu dekat. Orang tidur, kemudian khalas. Batas waktunya selesai. Ya. Tidak dibangunkan lagi. Katakan dalam surat Az-Zumar, nanti juga beliau sampaikan bahwa Allah itu memegang, ya, memegang nafs jiwa-jiwa seorang itu, ya, pada saat dia tidur. Kalau dia akan dimatikan, ditahan. Kalau dia dihidupkan, dikembalikan. قالوا أرجى شيء قال العمل. أرجى شيء العمل. عندنا أجل وأمل وعمل. الأمل بعيد، يموت الإنسان وآماله لم تنتهي. يتمنى كذا ويتمنى وبيسوي وبيصير ويتزوج وبيخلف عيال وعياله بيتزوجون وكذا وبيبني بيت وبيبني آمال، يبني آمال ويدرس ويحلم آمال كثيرة جدا. Ya, jadi katakan amal itu panjang, jauh, sedangkan ajal itu dekat. Banyak orang berpikir, saya ingin ini, anak saya ingin seperti ini, saya ingin dapat ini, saya ingin belajar ini, dan yang lain. Jauh, banyak. Tapi ajal itu dekat. فجأة جاء الموت. جاء. Kemudian datang maut. Ya, tidak ada yang bisa mengetahui. ولذلك أذكر كنا في مقبرة. Ya, beliau menceritakan ketika beliau ingat pada saat di al-maqbarah, pemakaman. يوم من الأيام فكنا ندفن الميت وشياب اثنين يسولفون، واحد يقول لصاحبه كيف لا ما رأيناك من زمان؟ قال والله شغلتنا الدنيا هذه. قال فلان تونا دافنينه تلقى خلص اشغاله. قلنا ما خلص ما تنتهي. Ya, beliau menyampaikan dulu kami pada saat sedang menguburkan, pada saat makaman menguburkan seorang, ada orang tua, dua orang tua yang sedang ngobrol. Mereka mengatakan, lama kita tidak bertemu. Lama kita. Wallahi, dunia telah menyibukkan kita. Dia bilang, lihat kita sedang menguburkan si fulan. Ya. Amal-amalnya bisa jadi belum selesai. Maksudnya, keinginannya bisa jadi belum selesai. Kemudian beliau mengingatkan bahwa al-amal la tantahi, ya, tidak berhenti, ada terus. Ya, keinginan itu ada terus. Ya, mau muda mau tua, keinginan ada terus. Ya. Tapi diingatkan bahwa ajal itu bisa datang kapan saja. آمال الدنيا لا تنتهي. يموت الإنسان وما زال متعلقا بهذه الدنيا. فلذا يحذر الإنسان من هذا الأمر. Ya, dan itulah yang diingatkan kepada manusia tentang hal tersebut. ولا بد أن نعرف قول الله تبارك وتعالى إنما هذه الدنيا متاع. الدنيا متاع والآخرة هي دار القرار. Ya, diingatkan dalam menukil ayat suratul Ghafir di ayat 39, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata ya darul qarar. Ya qaumi innama hadhil hayat, sungguhnya kehidupan ini, ya, kehidupan dunia ini mata'un, ya, kesenangan yang sebentar. Wa innal akhirah, dan kehidupan akhirat ya darul qarar, itu adalah tempat menetap. Diingatkan bahwa kita harus ingat bahwa dunia ini hanya sebentar saja, hanya lewat saja. Yang setelahnya itu adalah darul qarar. Itulah menjadi tujuan, ya, menjadi tujuan hidup. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال تحت ظل شجرة ثم قام فتركها. شوف شنو يشبه الدنيا. يقول راكب مسافر جاء عند شجرة فيها ظل، قال أي نام القيلولة تحت ظل الشجرة، استيقظ من القيلولة مش هذا الدنيا. Ya, beliau menyampaikan, Rasul SAW mengingatkan, mali walid dunya innama mathali wa mathalud dunya kamathali rakibin. Ya. Jadi apalah, ya, bagaimana, ya, posisiku terhadap dunia. Ya, permisalanku dengan permisalan dunia adalah dunia kamathali rakibin. Seperti saya ini adalah rakibin, musafir, seorang musafir. Apa musafir itu? Ketika dia ketemu sajarah, ketika ketemu pohon dan ada naungan di bawahnya, dia kemudian tidur sebentar. Setelah tidur sebentar, mengambil manfaat darinya, ya, dengan tidur sebentar, kemudian dia meninggalkan, kemudian dia berangkat. Dan ini sebenarnya yang disampaikan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ini jelaskan panjang lebar bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kita memanfaatkan segala yang ada di dalamnya untuk mencapai kebaikan yang ada
nanti dijanjikan di akhirat. Jadi bukan menumpuk kebaikan untuk di dunia, tidak selesai sampai di dunia, nanti ada di akhirat. هذه دار العبور هي الدنيا أبدا، ودار المقر هي الآخرة، دار الاستقرار هي الآخرة، هذه ممر. فالإنسان لا يتعلق كثيرا بهذه الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم. دخل رجل على أبي ذر الغفاري في بيته. أبو ذر الغفاري من زهاد الصحابة رضي الله عنه. فدخل رجل إلى بيته فقام يطالع البيت، قال أين متاعكم؟ ما أشوف أثاث في البيت. قال أين متاعكم؟ قال إن لنا بيتا نوجه إليه، يعني في بيت ثاني قاعد نبنيه وكل شغلنا حاطين فيه. قال إن لنا بيتا نوجه إليه. فقال له إنه لابد لك من متاع ما دمت ها هنا، عايش يبي لك متاع. قال صاحب المنزل لا يدعنا به. Ya. Dia menceritakan dakhala ar-rajul ala Abi Dzar Al-Ghifari. Ya. Kemudian orang tersebut, seorang laki-laki datang ke rumah Abu Dzar. Kemudian masuk, kemudian dia melihat sekeliling. Dia bilang, "Aina mata'ukum?" Ya, di mana perabotan? Dia lihat kosong rumahnya, tidak ada perabotan. Di mana perabotan? Dia mengatakan, "Qala inna lana baitan nuwajjihu ilaih." Sungguhnya kami memiliki rumah, ya, yang kami akan pergi kepadanya. Nuwajjihu ilaih, yang kami sedang menuju kepadanya. Maksudnya rumah di akhirat. Ya. Jadi ini cuma sebentar saja. Tapi kata dia, selama kamu tinggal di dunia, kamu harus punya perabotan. Kemudian dikatakan, inna sahibul manzil la yad'una fi. Sesungguhnya pemilik rumah, ya, maksudnya Allah pemilik rumah ini tidak meninggalkan kita di sini. Maksudnya tidak menetapkan kita di sini. Pasti akan kembali, ya. Pasti akan kembali. Nah, inilah pesan, ya, dari Abu Dzar Al-Ghifari, bahwa rumah yang sesungguhnya itu ada. Tidak ada yang tahu kapannya kita berangkat, tapi itu pasti ada rumah yang kita tuju, ya. Rumah yang kita tuju itu darul akhirah. صاحب المنزل لا يدعني، يعني ممكن بكره اموت، ممكن اليوم اموت، ممكن بعد يومين اموت. صاحب المنزل mungkin hari ini kita meninggal, mungkin setelah hari ini kita meninggal, tidak ada. لا يدعونا فيه. وهكذا يجب ان ننظر الى الدنيا، لا نتعلق بالدنيا كثيرا. انا ما اقول الانسان لا Beliau menyampaikan, la nata'allaq, ya, di dunia kasiran. Jangan terlalu terikat dengan dunia. Kebanyakan terikat, ya. Jangan terlalu terikat dengan dunia. بالدنيا نهائيا، لكن لا يتعلق قلبه. Ya. Beliau menyampaikan bukan berarti saya mengatakan tidak penting dengan dunia. Dunia penting, tapi jangan sampai ya ta'allaq itu terikat, ya. Terfikir tujuannya itu ad-dunya. Jangan sampai ya ta'allaq qalbu, jangan sampai hatinya yang terikat, ya. Hatinya betul-betul terikat dengan dunia. بهذه الدنيا. وصية ابن عمر ماذا قال ابن عمر؟ إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن فراغك لشغلك. الإنسان يأخذ من صحته لمرضه، يأخذ من فراغه لشغله. لابد أن يستثمر هذا الأمر ما يعود عليه من الخير. Ya. Pesan dari Ibnu Umar, "Iza amsaita," jika kamu berada di sore hari, fala tantazir as-subah. Maksudnya, jika ada amalan baik, ya, yang akan dilakukan atau suatu kewajiban yang akan dilakukan, kalau di sore hari jangan tunggu sampai subuh, jangan ditunda, ya. Karena itu tadi, ajal itu qarib, al-ajal qarib. Jika kamu di pagi hari, jangan tunggu sampai sore, ya. Manfaatkan, katakan, wa khuz min sihatika limarḍika, ya, manfaatkan sehatmu sebelum datang sakit, ya. Manfaatkan kehidupanmu sebelum datang kematian. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang kesibukan. يقول تلميذ ابن عمر نافع يقول فكان ابن عمر يقول هذا الكلام ويطبقه واقعا. Ya, dikatakan oleh yang meriwayatkan ini, Nafi, bahwa Ibnu Umar itu betul-betul melakukan apa yang dia katakan. Zuhud dengan dunia, maksudnya seperti itu. يطبقه واقعا. كان فعلا ابن عمر من زهاد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سئل أحمد بن حنبل أي شيء الزهد؟ قال قصر الأمل
من أصبح قال لا أمسي. هذا Ya, jadi ditanyakan kepada Imam Hambal, apa itu zuhud? Adalah kisah amal. Ya, mempersedikit atau menyedikitkan angan-angan. من أصبح قال لعلي لا أمسي. وقال بعضهم ما نمت نوما قط فحدثت نفسي أني أستيقظ منه. يعني احتمال ما أستيقظ. لذلك قفل شغلك قبل ما تنام. ديون، حقوق، كذا. لأن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. Dikatakan menukil ayat di surat As-Zumar, dijelaskan bahwa banyak orang memikirkan sebelum tidur, memikirkan tentang utangnya, tentang hak-haknya, hukuk dan hal yang lain. Padahal kita tidak bisa tahu, bisa jadi pada saat tidur jiwa itu diangkat, dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dibalikkan kembali atau bisa ditahan. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah memegang yatawaffal anfusa, jiwa ketika seorang itu dimatikan, wallati, dan melepas atau diberikan kembali, lam tamut fi manamiha, pada saat tidur. Jadi pada saat tidur jiwa itu diangkat. Kalau dia masih dihidupkan, ajalnya belum datang, maka dikembalikan. Namun kalau sudah datang ajalnya, ditahan jiwa. فالإنسان دائما قبل ما ينام يقفل شغله، اللي طالبني اللي كذا، وصيته تحت رأسه يكتبها. صنيع العقلاء خذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. وهذا اغتنام الأعمال. الإنسان يغتنم. Beliau mengatakan semua intinya dari pesan Ibnu Umar ini adalah iktinam amal, memanfaatkan kehidupan yang ada di dunia untuk kehidupan akhirat. الصحة قبل المرض. Sehat sebelum sakit. اغتنم 5 قبل 5. Manfaatkan 5 sebelum 5. Ini sering kita dengar. صحتك قبل مرضك. Sehat sebelum sakitmu. وفراغك قبل شغلك. Waktu kosong sebelum syughlika, sebelum sibukmu. وغناك قبل فقرك. Kayamu pada saat sedang ada harta sebelum datang fakir, sebelum datang kemiskinan. شبابك قبل هرمك. Mudamu sebelum tuamu. حياتك قبل موتك. Kehidupanmu sebelum kematian. اغتنم. الحياة بعدها موت. Manfaatkan kehidupan, setelahnya ada kematian. فراغ بعده شغل. Waktu kosong setelahnya akan ada kesibukan, akan ada masalah. الصغر بعده كبر. Kecil sebelum tua. الصحة بعدها مرض. Sehat sebelum sakit. غنى بعده فقر. Kaya sebelum miskin. استثمر صح. Ambil manfaat, istismar atas segala. هذه التي عندك والله المستعان. Allah Maha Penolong. Nah, ini adalah pesan yang diberikan pada hadis ke-40 dari hadis Arba'in An-Nawawi. Sekali lagi kami bacakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Ya, jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing, atau pengembara yang tinggal di suatu tempat, paham bahwa tinggal di dunia ini hanya sebentar saja. Sebentar lagi kita meninggalkan, masalahnya kita tidak tahu kapan. Kalau kita tahu masih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kita masih bisa memplanning, masih terlihat kesempatannya kapan harusnya. Namun kalau ajal, tidak ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan fursah, kesempatan-kesempatan untuk beramal. Kita mendengarkan misalkan ada kesempatan untuk beramal, itu sungguhnya jalan dari Allah, bukan kebetulan saja tiba-tiba saya dengarkan, di sini membutuhkan bantuan, di sini lagi membuka donasi dan yang lainnya. Itu sesungguhnya jalan Allah, rezeki Allah, kesempatan Allah yang diberikan. Yang tadi kami bacakan dalam salat, anfiqu, dalam surat Munafikun. Infakkan hartamu sebelum datang bagi seseorang itu kematian. Datang setelah itu kematian. Karena salah satu yang paling cepat dan paling mudah memindahkan harta.
memindahkan harta. Maka mari bersama-sama kita manfaatkan ya segala waktu, segala yang kita miliki, waktu kosong, waktu luang, harta yang kita miliki dan yang lain, sesungguhnya itu hanya sebentar saja. Apa yang dikatakan oleh Abu Dzar, sesungguhnya saya memiliki rumah yang sedang kami tuju. Maka bangunlah rumah di akhirat dengan lebih baik daripada membangun rumah yang ada di dunia. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.